Hari ini kita mau memproses ganti topi pelengnya tronton dengan cara yang sangat sederhana, nggak usah pakai bubutan. Nah, barangkali kan kamu punya 2 buah atau 3 buah tronton. Ketika topi pelengnya ini pecah, bisa kamu ganti sendiri di rumah atau di bengkel kamu sendiri, bengkel pribadi, dengan cara yang sangat sederhana, nggak usah pakai bubutan. Nah, ini kalau versi kita seperti ini. Ini di meja yang biasanya yang bisa memutar barangnya, kita desain mejanya bisa memutar barangnya, jadi kan nanti enak kita potong barangnya, kita putar, nggak usah orangnya yang mengeliling memutari barangnya. Nah, ini kan kalau versi kita, karena ini yang mau kita pasang ini topinya itu biasanya itu ini untuk Hino 500 ya, topinya itu agak kecil jadi nanti spasinya ini, jaraknya ini dari topinya ke lingkarannya ini biasanya itu sangat sedikit, jadi kan rawan nanti riskan longgar kalau kita memotongnya ini lingkarannya ini kena, atau nanti itu kan menggerendanya itu kena, kadang-kadang bisa longgar. Nah, maka dari itu kita cara memotongnya ini kan dari luar aja. Nah, kita potong arah ke dalam sana, baru nanti kita bersihi arah ke bawah sana, tujuannya supaya lingkarannya ini nggak kena blender. Kita memakai blender aja ya. Kalau kita biasanya memakai cutting plasma, kita memotongnya dari dalam, cukup sekali jalan. Kalau misalkan untuk topi-topi cold diesel seperti itu, nah ini biasanya dari dalam sekali jalan lebih cepat. Tapi ini untuk tronton ini yang topi pelengnya ini kan agak kecil, kita dari luar aja, dari luar, jadi 2 kali motong. Nah, sebelumnya kan kita lihat dulu topi pelengnya. Nah, ini. Nah, seperti ini untuk Hino 500. Nggak tahu ini mereknya apa ini. Nah, ini merek Lantek, merek Cina ini kayaknya. Nah, ini biasanya kalau yang jenis seperti ini, nah ini loh diameternya, ini diameter lingkarannya biasanya itu spasinya itu, setannya itu sangat sedikit itu dengan lingkarannya itu. Makanya jangan sampai lingkarannya itu kena blender atau nanti menggerindanya itu kebanyakan. Jadi biar kita potong 2 kali aja, langsung kita kerjakan, kita potong. Nah, kalau sudah dipotong seperti tadi, nah ini hasilnya. Nah, ini pinggirnya, beddingnya luar, ini intinya kan jangan sampai kena. Nah, ini yang bekas blenderannya ini kan cuma yang di dalam bekas las-lasannya. Nah, ini biasanya kan nggak longgar kalau seperti ini. Nah, ini kalau yang luarnya ini kena ya kadang-kadang longgar. Nanti ini menggerindanya pun tinggal sedikit aja, tinggal membuangi tai-tainya yang di dalam ini sedikit aja. Nah, langsung kita gerinda aja. Kita memakai gerinda yang besar, kita memakai gerinda yang 7 in supaya lebih cepat. Nah, jangan lupa kacamata. Nah, ini penutup telinga. Nah, dipasangin. Kita gerinda seperti ini hasilnya. Kita buangi taiknya aja, yang penting ini permukaan atasnya ini nggak kena gerinda ya sudah. Nanti baru kita pasang topinya ini. Topinya ini kita pasang ke sini, nanti kita menyetelnya, menyenternya itu di sini seperti ini. Kita bikinkan ini putar-putaran seperti ini jadikan
Napnya ini sebenarnya napnya 260 ya, ini napnya 260. Di dalamnya itu kita pasangi semprong juga, kita pasangi klaker sama seperti di unitnya. Nah, karena ini yang kita mau setel ini kan pelengnya Hino 500 ini, kita nggak usah bikin banyak-banyak ini napnya, ini kita bikinkan ring seperti ini aja solusinya. Ini bekas topi pelengnya punya 260. Nah, ini kita bubut luarnya, ini kita paskan dengan lingkarannya, ini jarak lingkarannya Hino 500. Karena ini kan Hino 500 lebih besar kan, kita bikinkan ring seperti ini. Nah, jadi nanti yang Hino 500 nya ini kan senternya ini tetap pas di tengah, karena ini kan ringnya ini kan kita bikinkan yang ngepas. Nanti seandainya kita mau menyetel yang punya 260, tinggal kita copot aja ini ringnya nih. Ini agak susah nyopotnya, ini kan harus bareng dari sana. Ketika kita menyetel Hino 500, kita pasangi ring seperti ini. Nanti kita ketika menyetel yang 260, kita copot ringnya ini. Nah, jadi kan nggak usah terlalu nggak usah banyak-banyak bikin ininya, putar-putarannya, cukup satu kan sudah bisa multifungsi. Nah, nanti kita memakai senteran ini, kita bikinkan jarum ini manual. Nanti yang permukaan atasnya sini yang kita senter. Nanti ketika sudah rata, berarti sudah senter. Baru kita ketek, kita bagi 4, baru nanti kita bawa ke tempat ngelas di sana, tempat las-lasannya itu di sana. Kita bikinkan putar-putaran seperti ini juga tempat las-lasannya. Nah, lanjut kita langsung pasang aja dulu, baru nanti kita senter di sini. Nah, ini tadi ketika kita waktu memasang topinya itu yang dalam ini kan kita kira-kira, karena kan ini nggak dibubut, jadi kan kita nggak ada bikin undak-undakannya. Jadi kan waktu kita masang tadi kita kira-kira keliling itu kan kira-kira supaya kurang lebih rata masuknya itu. Ternyata kita cek, kita putar-putar, sudah hampir sempurna rata. Ini kan tinggal ada sedikit aja ini. Nah ini di sini, ini. Nah, itu kan ada bunyi itu. Nah, ini yang nggak bunyi ini di sini. Nah, ini yang renggang tuh di sini, cuma sedikit banget ini. Nah, ini caranya. Ini biasanya kan kadang-kadang tuh bisa banyak ini renggangnya. Nah, ini caranya kalau kita nyenternya ini, meratakan ini, kita caranya seperti ini. Sebenarnya ini sangat sedikit banget, cuma kan ini yang saya tunjukkan ini cara ngejesnya ya, cara meratakannya. Nah, ini kita cari yang rendah tadi kan, yang rendah kan di sini. Ini lingkarannya ini kita naikkan aja sedikit. Nah, caranya seperti ini. Ini lingkarannya, yang lingkarannya ini kita tongkati. Nah, kita tongkati seperti ini, agak kita angkat naik sedikit. Jadi kan nanti bagian topinya di sini kan dia terangkat naik sedikit. Nah, kita angkat ini kan, kita nggak bisa memperlihatkan karena kita sambil memegang HP. Nah, ini sudah terangkat sedikit. Ini topinya yang bagian sini kan sudah gantung. Nah, kita ganjel, kita tongkati yang ini kan berarti kan lingkarannya sudah terangkat. Nah, ini topinya yang di bagian sini sudah gantung. Nah, baru biasanya itu, nah ini kita pakai ini. Nah, kita betel seperti ini, baru sininya kita pukul. Ini karena tangan kita yang satunya megang HP, jadi kan kita nggak bisa nunjukkan, cuma kan caranya seperti itu aja. Nah, ini yang kita betel, ini yang topinya ya. Nah, itu topinya itu kita betel, ini kita pukul sedikit aja. Ini mungkin sudah turun, kita pukul sedikit aja. Nah, karena tadi itu sedikit banget kan, barangkali kan sudah turun. Nah, itu sudah rata itu. Baru kita lihat juga ini badannya ini. Sambil kita putar, kita lihat badannya. Nah,
badannya itu sudah lurus saja, rata aja, itu sudah rata, itu berarti kan artinya ini lingkarannya ini bagus saja. Ini kalau lingkarannya benjot ini kita putar kayak ini, kadang-kadang tuh lingkarannya tuh oleng seperti ini. Nah itu nggak usah dipakai kalau lingkarannya oleng, nanti dipasang di unit nanti oleng juga. Nah ini berarti sudah center aja. Baru nanti kita ketek dulu dalamnya sini supaya nggak lari kan. Sebelum kita turunkan kita ketek, kita bagi 4 supaya nggak lari ya. Baru nanti kita turunkan, kita bawa ke tempat pengelasan sana. Luarnya kita ketek dulu juga, kita bagi 4, kita kunci bagi 4 supaya menambah kekuatan. Oke, langsung kita ketek. Nah ini sudah kita kunci ya, kita ketek, kita las bagi 4. Nah sini 1, nah di sini 1, nah sini 1, sini 1. Ini tujuannya kan supaya menambah kekuatan. Nah, nanti kita pengelasannya di sini, kita bikinkan dudukan ini, muter-muter nih. Nah ini sebenarnya ini kan untuk pelengnya Cold Diesel ya dulu. Nah ini untuk PS kita bikin ini dari napnya Cold Diesel. Sekarang kita ada beli meja kemarin itu bekas itu. Nah ini kalau untuk Cold Diesel di sini, jadi kan ini kita pakai untuk tronton. Nah karena ini kan napnya Cold Diesel ini kan kecil, nanti kan nggak pas ini di lingkarannya, ini sangat besar banget nih. Kita akali, kita bikinkan ini. Nah kita bikinkan ring seperti ini. Ini bekas pelengnya tronton juga, kita potong seperti ini. Nah baru kita kasih ini baut ini 3 biji ini. Nanti topi pelengnya ini kan ini lingkarannya ini kan duduknya nanti pas sudah di sini. Jadi kan nggak uglak-uglik, nanti nggak jatuh. Nah ini untuk Hino 500. Nah ini untuk 260, ini agak kecil ini lingkarannya kalau 260. Nah ini Hino 500 besar. Nah lanjut pengelasannya kan seperti biasa, kita memakai mic. Nah ini setelan apinya, ampernya 25,2. ini kecepatan kawatnya 0,17. kita memakai 4T, jadi ini kalau ke bawah ini kan 2T, ini kalau ke atas ini 4T. Jadi nanti ketika sekali diketek itu menyala kan, menyala terus. Baru nanti kalau mau mati diketek lagi. Nah ini feedernya, ini memakai kawat 1,2 mili. Langsung kita kerjakan, kita las. Sudah selesai kita las. Nah seperti ini hasil las-lasannya. Nah seperti ini hasil las-lasannya. Ini tempat pengelasannya ini kan sengaja kita bikin miring. Posisinya pelengnya ini sengaja kita bikin miring, sengaja kita bikin bisa memutar-mutar. Ini kan tujuannya nanti pengelasannya itu loh, lasannya itu kan tetap di bawah sini, tetap di tempat rata seperti ini. Jadi hasil las-lasannya itu diharapkan bisa supaya lebih tebal. Nah ini hasil las-lasannya supaya bisa gemuk, supaya lebih tebal. Tujuannya yang pasti ya supaya tahan. Nah jadi kita bikin juga ini bisa memutar seperti ini supaya enak ketika nanti setiknya las ini handle-nya ini kan sudah selesai, mau agak naik, mau sudah sampai agak ke atas seperti ini, baru barangnya kita putar lagi seperti ini. Jadi posisi ngelasnya itu tetap di bawah, tetap di tempat yang rata seperti ini. Nah supaya tebal las-lasannya. Nah alhamdulillah sudah finishing, sudah selesai, hasilnya seperti ini.
barangkali kan ada manfaatnya video yang saya buat ini kan buat kamu barangkali mau nyetel pelang sendiri di bengkel kamu pribadi atau di rumah. Mudah-mudahan kan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton.